Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Permainan elit politik, khususnya Jokowi dengan PD Perjuangan, kian meruncing. Jadi akhir-akhir ini kan kita tahu Hasto sebagai sasaran, ya, walaupun itu lewat KPK, seakan-akan secara kasar Hasto dibidik. Apapun yang terjadi, ini adalah hal yang sangat-sangat tidak bagus, ya. Nah, ini akan saya bacakan yang ditulis oleh Rizal Fadilah yang judulnya Konspirasi Istana. Jadi Sekjen PDI itu yang sekarang diproses yang berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Tentu bukan tiba-tiba, ya. Akan tetapi ada rentetan peristiwa yang merupakan konspirasi istana. Jajaran teras PDIP asalnya memang berada di ruang yang sama dengan Jokowi. Ruang istana itu Presiden Jokowi adalah petugas partai. Awalnya pembangkangan Jokowi saat itu tidak mau mendukung Puan Maharani sebagai bakal capres PD Perjuangan. Jokowi secara memilih Ganjar Pranowo sebagai jagoannya. Tentu dimaklumi bahwa hal ini agar kendali politik berada di tangannya. Ganjar Pranowo sendiri memiliki peringkat survei yang jauh lebih bagus ketimbang Puan Maharani. Tiba-tiba tanpa izin Jokowi, Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri mendeklarasikan bakal capres adalah Ganjar Pranowo. Jokowi hanya datang sebagai undangan. Dalam deklarasi dipatu tulis, meskipun pulang satu pesawat bersama Ganjar, namun Jokowi memendam kekecewaan mendalam, ya, yaitu semula Jokowi berharap Megawati yang kelak akan ikut mendukung jagoannya Ganjar Pranowo. Sebaliknya Megawati yakin Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan PDI Perjuangan. Ketika kendali atas Ganjar bergeser dari Jokowi ke Megawati, maka Jokowi bergerak cepat dan siksak. Ia berpaling ke Prabowo yang selalu mengaku sebagai murid politiknya. Nah, peluang untuk menitipkan sang putra pun terbuka. Bantuan bisa dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman yang kebetulan adik ipar Jokowi. Mulailah konspirasi istana berjalan untuk adu, ya, aparat. Jokowi tentu lebih kuat, ya. Jokowi mulai membuka sandera kasus Harun Masiku. Sekjen PDI menjadi pesakitan mengancam Megawati dan Puan Maharani yang telah dahulu disandera kasus BDS yang melibatkan suami Puan. Megawati tentu tidak akan diam dan bersiap melakukan perlawanan. Bisa saja ia melirik Prabowo untuk bersama-sama menghajar Jokowi. Hasil Pilpres yang memenangkan Prabowo terus dipermasalahkan keabsahannya oleh Megawati. PDIP tentu masih dipertimbangkan, tentu masih diperhitungkan, karena sebagai kekuatan politik yang strategis dan PDI sebagai pemenang pemilu, ya. Konspirasi istana memang menarik akibat kursi istana diperoleh dengan cara yang tidak fair, ya. Rakyat tentu tahu bahwa Prabowo Gibran produk rekayasa istana ini menjadi catatan penting bagi konflik, ya, atau prahara politik di depan konspirasi. Hal ini akan menjadi warga sekaligus menyebabkan dari keruntuhan singgasana Joko Widodo.
dan akan menjalar ke Prabowo Gibran. Jadi Jokowi sendiri telah meninggalkan bom waktu yang akan meledak kelak. Bom yang ternyata disimpan adalah Gibran. Ini masalah besar untuk sekarang dan esok. Meski mungkin Prabowo yang meminta agar Gibran menjadi cawapres, jadi pasangannya, namun Gibran ternyata bakal menjadi parasit bagi Prabowo. Prabowo harus menyingkirkan, meskipun upaya untuk menyingkirkan Gibran sama saja dengan mengajak bertarung Jokowi. Nah, disinilah letak dari sekam, api dalam sekam. Seakan-akan tenang tapi di dalam sama-sama membara, saling intip. Bagaimana caranya saling menusuk? Di sini, di sini kita sebagai rakyat, menurut saya akan dirugikan kalau elit-elit politik itu akan terjadi keributan. Jadi hal ini tentu sebagai rakyat akan menyaksikan istana yang penuh dengan adegan saling pukul dan saling tikam. Semua berebut dan ingin mempertahankan kekuasaan satu dengan yang lain. Jadi konspirasi ini sebetulnya masyarakat sudah tahu semua. Cuman secara mendalam ini sangat sulit sekali. Maka dari itu yang terang-terangan masyarakat tahu adalah sekarang Jokowi dan keluarganya dan klannya itu berhadapan-hadapan dengan Bu Mega dan PDI. Jadi ini adalah pertontonan yang sangat tidak enak bagi rakyat Indonesia, karena ujung-ujungnya rakyat yang kalah, rakyat yang dikorbankan. Ini permasalahan yang nyata. Mudah-mudahan konspirasi ini cepat selesai dengan lengsernya Jokowi. Semua pemerintahan berjalan dengan normal, memikirkan rakyat. Jangan memikirkan kusak-kusuk, jangan memikirkan kepentingan elit sendiri. Yang terpenting kepentingan rakyat harus diutamakan. Jadi ini adalah sekelumit konspirasi yang disampaikan oleh Rizal Fadilah tadi, dan saya sedikit menambahi untuk hal-hal yang tentunya agar suasana dalam teks ini itu lebih hidup. Terima kasih. Merdeka.